Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan tutorial, tapi akan mereview, akan membandingkan dan memberikan informasi kepada teman-teman tentang mobil terkuat menurut saya, khususnya pada mobil Avanza. Jadi kali ini saya akan mereview tentang Avanza terkuat menurut saya. Oke, sebelum saya review mobilnya, simak terus videonya. Tapi seperti biasa sebelumnya mohon didukung terus di Otomotif Channel. Oke, jadi untuk mobil Avanza itu terkenal dengan mobil sejuta umat. Nah, sampai di tahun 2025 ini mobil Avanza ini sudah beregenerasi sampai 4 atau 3 generasi ya. Dan yang sekarang sudah menggunakan penggerak roda depan. Nah, dari beberapa generasi itu, yang menurut saya mobil yang paling kuat, paling mudah perawatannya, bandel, dan masih tetap irit, yaitu yang tipe tahun 2012 sampai 2014 yang menggunakan mesin VVTi seperti ini. Nah, ini contohnya pada mobil saya ini ya, walaupun tipe E tahun 2012 dia sudah menggunakan VVTi. Nah, jadi kenapa mobil ini saya sebut paling kuat ya dari mobil-mobil generasi Avanza sebelumnya atau sesudahnya. Jadi begini teman-teman, dari segi mesin, dari segi transmisi, dari segi gardan, atau dari segi elektrikalnya, dia itu lebih kuat, tidak cepat rusak. Kalaupun ada kerusakan itu jarang sekali ya, dan perbaikannya pun sangat mudah. Jadi di bengkel-bengkel di dekat rumah itu bisa ya. Berbeda dengan jika kita bandingkan dengan generasi sesudahnya yang sudah dual VVTi. Oke, langsung saja kita bahas dari mesinnya ya. Nah, ini seperti ini kondisi dari ruang mesin untuk mobil yang VVTi, Avanza VVTi tahun 2012 sampai 2014, dan setelah itu sudah menggunakan dual VVTi. Kelebihan pertama dari sistem mesin pada mobil VVTi menurut saya yaitu blok mesinnya itu masih menggunakan besi campuran ya teman-teman. Berbeda dengan generasi sesudahnya yang dual VVTi itu sudah full aluminium. Jadi begini teman-teman, keunggulan dari blok yang masih menggunakan besi ini, ketika terjadi oversize, kita masih bisa mengoversize itu sampai 50, 75, 100 itu masih bisa, dan partnya itu juga ada. Jadi jika mobil kita harus turun mesin ya, harus di oversize, itu masih bisa ada partnya, tinggal pasang saja, tinggal diganti saja. Berbeda kalau dengan dual VVTi ya. Ini saya kasih tahu ya teman-teman, kalau dual VVTi itu sudah full blok pakai aluminium, jadi tidak bisa di oversize. Jadi kalau rusak itu harus mengganti satu gelondong. Ya, menurut saya kelebihan dari kenapa mobil VVTi ini, Avanza yang 2012 sampai 14 ini lebih awet dan lebih mudah perawatannya. Selain itu, dari segi mesinnya, untuk kabel gasnya, tarikan gasnya itu masih menggunakan kawat atau seling baja seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk di mobil dual VVTi itu sudah tidak ada. Dia sudah menggunakan motor, jadi sudah menggunakan sensor-sensor. Nah, bayangkan kalau ini kan paling cuma putus atau apa ya, mudah cara menggantinya ya. Kalau dual VVTi sudah menggunakan motor, menggunakan sensor, misalnya sensor itu bermasalah, itu kita akan berpengaruh pada
eh, semuanya ya pada performa mobil jadi melebet atau bahkan susah di starter cuma gara-gara dari sensor gasnya ini. Itu kalau dual PPTI. Jadi makanya yang PPTI ini sangat-sangat mudah sekali perawatannya teman-teman, dan sangat banding loh. Jarang sekali kerusakan pada kabel gas ini. Lalu kemudian dari segi electrical atau sensor-sensor di mobil VVTi ini ada penambahan sensor dibanding dengan generasi sebelumnya yang sebelum 2012 ya. Yang all new ini, yang VVTi ini ada penambahan sensor, tapi sensor itu secukupnya, tidak terlalu berlebihan. Jadi cukup fungsional ya, fungsinya sangat cukup sampai fungsional saja ya, tidak berlebihan. Maksudnya seperti ini, dibandingkan dengan, sekali lagi dibandingkan dengan dual VVTi itu banyak sekali sensor-sensor yang disematkan. Nah, jika salah satu sensor itu bermasalah, maka akan bisa berhubungan dengan yang lainnya. Makanya untuk yang VVTi ini sensornya di minimal seperlunya saja. Jadi untuk perawatanmu cukup mudah. Dan pada sensor-sensor ini, elektrikal ini juga sangat kuat, jarang sekali rusak. Saya sudah menggunakan ini hampir 10 tahun ya teman-teman. Mobil saya ini saya pakai hampir 10 tahun ya. Untuk tipe VVTi ini, saya untuk sensor-sensor yang bermasalah itu cuma ISC. ISC-nya pun sebenarnya bukan sensor, dia aktuator ya teman. Ketika saya ganti dengan yang aftermarket yang tidak ori pun alhamdulillah masih bisa langsung dipakai, bisa langsung normal kembali. Nah, jika saya bisa bayangkan kalau saya menggunakan dual VVTi ya pasti akan lebih susah ya. Mungkin saya tidak bisa mengotak-atiknya sendiri, maka saya harus bawa ke bengkel resmi ya. Otomatis akan lebih susah, akan lebih mahal ya untuk kos perawatannya. Lalu kemudian dari segi penggantian oli mesin ya. Kalau di mobil ini sangat simpel sekali. Untuk mobil tahun-tahun segini 2012 sampai 2014 saya menggunakan oli 1040 untuk mesinnya. Ya, cukup seperti itu saja, ganti oli setiap 6 bulan atau 3000 sampai 6000 km. Dijamin awet ya teman-teman. Jarang sekali bermasalah asal olinya asli. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang dual VVTi, dia itu kalau dual VVTi itu harus menggunakan oli yang encer dan itu harganya pun mahal. Oke ya teman-teman, itu ya beberapa yang membuat mobil tipe ini 2012 sampai 14 yang VVTi itu menurut saya paling kuat. Lalu yang terakhir dari segi gardan ya, masih sama-sama penggerak roda belakang ya. Antara 2012 sampai 14 yang VVTi sama-sama menggunakan penggerak roda belakang ya. Yang generasi dual VVTi yang pertama itu 2014 ke atas sampai 2017 itu juga masih penggerak belakang. Nah, untuk gardan atau penggerak belakang pada mesin VVTi ini jarang sekali bermasalah dengung, muncul bunyi dengung. Ya ada beberapa kasus mungkin kehabisan oli gardan atau tidak pernah ganti oli gardan. Itu kesalahan penggunanya. Tapi untuk menurut sepengetahuan saya, untuk mobil yang sudah dual VVTi itu gardannya sering sekali muncul keluhan mendengung, dan saya pernah beberapa kali mobil dual VVTi yang saya gunakan rata-rata bunyinya itu bunyi dengungnya itu sudah muncul ya. Mobil dual 2018 2017 itu dual VVTi itu sering kali keluhannya para penggunanya juga mengeluhkan gardannya mudah mendengung. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya membuat video ini dan menyatakan bahwa tipe Avanza paling kuat menurut saya yaitu yang VVTi 2012 sampai 2014 atau sebelum dual VVTi, baik 1300 cc atau 1500 cc. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui juga ya, kalau di jalan
kelebihan dan kekurangannya ya dibandingkan dengan dual VVT-i. Memang untuk akselerasi untuk mobil VVT-i ini unggul di tanjakan dan jalan yang kurang bagus dibanding dengan mobil yang dual VVT-i. Yang dual VVT-i itu dia tangguh untuk di jalan datar, misalnya di tol. Karena ya teman-teman tahu ya, karena jalan sekarang kan banyak tol sudah melalui semua daerah wilayah di Semarang. Makanya pabrikan menyiapkan mobil yang nyaman dan akselerasinya mantap di jalan tol. Nah, dual VVT-i saya akui untuk di jalan datar tol seperti itu dia unggul ya untuk panjangnya. Tapi untuk tanjakan, angkatan dan jalan-jalan yang kurang bagus ini lebih mantap. Oke teman-teman, itu tadi review mengenai kenapa Avanza, menurut saya Avanza yang paling kuat, paling bandel, mudah perawatannya, irit, yaitu yang generasi ini 2012 sampai 2014 VVT-i, baik 1300 atau 1500 Veloz. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat, memberikan wawasan bagi kita semua, memberikan informasi yang bermanfaat tentang seputar otomotif. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin membeli mobil, yang lagi memilih ingin membeli mobil seperti apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila kurang kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.